Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulfi Demitra dari SMA Negeri 1 Palembayan. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Safni Arisanti. Beliau adalah guru mata pelajaran sosiologi SMA Negeri 1 Palembayan. Apa kabarnya Ibu Santi hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu Santi, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Baik, Bu Yulfi. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Santi lakukan. Kemudian mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian juga agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik nantinya kepada siswa kita. Baik, Bu. Bu Santi, pada percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Baik, Bu. Berdasarkan modul ajar yang sudah saya rancang, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu melakukan penelitian sederhana berbasis pemecahan masalah sosial. Baik Bu, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan dalam kegiatan observasi? Untuk area pengembangan, saya akan menggunakan dua area pengembangan, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan, Bu. Untuk area pengetahuan, murid dapat membaca materi tentang penelitian berbasis pemecahan masalah. Kemudian, murid di dalam kelompok dapat menuliskan dan menentukan topik penelitian, merumuskan masalah penelitian, dan menyusun rancangan penelitian. Untuk area keterampilan, itu murid dalam kelompok mampu mempresentasikan rancangan penelitian yang sudah mereka buat. Kemudian murid-murid dapat mengutarakan ide dan pendapat mereka dalam diskusi kelompok. Baik Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan murid ya Bu. Selanjutnya saya ingin tahu terkait rancangan pembelajaran yang akan Ibu Santi lakukan nanti, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran Ibu. Baik, Bu. Untuk strategi pembelajarannya, nanti saya menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif dengan model pembelajaran inquiry. Kemudian untuk metode pembelajarannya nanti saya akan menggunakan metode diskusi, Bu. Baik Bu, berarti nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif dengan model pembelajaran inquiry dengan metode diskusi ya Bu. Betul, Bu Yufi. Kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Untuk media nanti saya akan menggunakan media audiovisual, Bu Yufi. Baik Bu, kira-kira kapan Bu Santi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk waktu pelaksananya hari Rabu pada jam 1 dan jam kedua, Bu, di kelas 11 Sosio 1, Bu. Baik Bu Santi, nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas ya Bu. Dengan senang hati, Bu Yulfi. Nanti setelah kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, di mana untuk percakapan pasca observasi nanti kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa yang Bu Santi dapatkan dari percakapan praobservasi kita kali ini ya Bu? Saya mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, kemudian terkait media yang akan saya gunakan, pastinya saya akan berusaha untuk mempersiapkannya sebaik mungkin, Ibu.
Baik Bu Santi, terima kasih atas waktunya kita berbincang sebelum kegiatan observasi. Sampai ketemu pada hari Rabu ya Bu, pada kegiatan observasi kelas nanti. Baik Bu. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi di kelas dan juga pada kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Untuk pagi ini kita akan masuk materi penelitian berbasis pemecahan masalah. Ya, kemarin kita udah belajar tentang apa itu masalah sosial. Ya, oke, masalah sosial. Kira-kira apa yang masalah sosial itu? Kapan sesuatu dikatakan masalah sosial? Masalah sosial adalah masalah yang tidak sesuai harapan. Ya, masalah sosial adalah masalah yang dampaknya itu dia mencakup hajat hidup orang banyak. Ya, tidak semua permasalahan termasuk kepada permasalahan sosial. Nah, jadi pagi ini kita akan mempelajari tentang penelitian berbasis pemecahan masalah, yang mana di sini Anda diharapkan yang pertama mampu untuk merancang pemecahan permasalahan sosial. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan mampu untuk menghimpun informasi tentang permasalahan. Silakan Anda perhatikan video berikut. Lalu tugasnya adalah manakah dari video berikut yang termasuk kepada masalah sosial? Karena tadi kita katakan tidak semua masalah itu adalah masalah sosial. Masalah sosial hanyalah masalah yang dampaknya apa tadi Sarah? Mencakup orang banyak. Itu mencakup hajat hidup orang banyak. Oke? Nah, kita tonton videonya dari jauh dulu. Toleransi. Nah, kembali tadi ke pertanyaannya. Dari video yang 3 tadi itu, yang termasuk kepada masalah sosial, itu video yang mana saja? Ada video 1 tadi tentang mencontek ya, video 2 tentang kemiskinan, dan video 3 tentang intoleransi. Karena yang termasuk kepada masalah sosial yang mana saja? Video nomor 2 sama video nomor 3. Video nomor 2 sama yang nomor 3 ya, berarti kemiskinan sama intoleransi ya. Gimana menurut Sita? Jawaban mana benar salah? Sita? Benar, oke. Ya, oke. Dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita, ya. Nah, nanti kita akan bekerja dalam kelompok untuk menentukan topik permasalahan apa yang Anda pelajari hari ini. Apa aja yang sudah dipelajari hari ini? Oke? Bu, Iya, silakan. penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Oke. Hari ini Siva katanya udah belajar tentang penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Boleh? Nah, yang lain apa yang dipelajari ya? Hal tujuan tadi sudah kita bahas ya. Nah, sementara manfaat dari penelitian ini memang diharapkan ini bisa menjadi landasan kebijakan-kebijakan terkait penanganan masalah intoleransi yang terjadi di sekolah. Baik, Ananda, itu dia
pembahasan kita untuk penelitian berbasis pemecahan masalah pada hari ini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan mencoba lagi untuk merancang penelitiannya ya. Akan kita rancang lagi penelitiannya, yang mana rancangan penelitian tadi itu dia akan memuat tentang latar belakang masalah minimal ya. Ada rumusan masalah di situ, lalu ada landasan teori, metodologi, serta terakhir ada hipotesis namanya. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, nah sekarang Rezi katanya belajar tentang langkah-langkah penelitian hari ini. Oke, nah sekarang kira-kira gimana perasaannya belajar hari ini? Senang, semuanya senang? Ya, kenapa senang? Karena bisa memahami materi hari ini. Dan materinya menarik tidak? Menarik ya. Habis ini kita akan terjun ke lapangan untuk nyari tahu bentuk-bentuk intoleransi apa aja sih yang terjadi di sekolah kita gitu ya. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan banyak keluar ini. Setelah bikin rancangan, maka kita akan mengobservasi lingkungan sekolah kita untuk mengetahui bentuk-bentuk intoleransi yang terjadi di lingkungan sekolah. Ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan makna yang berarti untuk kita semua. Dan sudahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yulfi Demitra, CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam dari SMA Negeri 1 Palembayan pada kegiatan percakapan pasca observasi. Kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Safni Arisanti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Santi, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses supervisi kelas yang telah berlangsung pada minggu yang lalu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung, Bu? Awalnya saya merasa tegang ya Bu ya, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya menjalaninya dengan baik dan lancar. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Santi. Bisakah Ibu ceritakan kembali tahapan atau langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan serta area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama saya akan mempersiapkan modul ajar ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan, nah kemarin itu kan saya menggunakan dua area pengembangan, yaitu keterampilan sama pengetahuan sama keterampilan Ibu gitu ya. Nah untuk pengembangan pengetahuan, nah itu murid kemarin saya suruh membaca materi tentang penelitian berbasis pemecahan masalah. Nah kemudian dari situ mereka di dalam kelompok kemudian bekerja sama dan menuliskan tentang topik penelitian. Nah setelah itu mereka merumuskan masalah penelitian, menyusun rancangan penelitian. Nah untuk area keterampilannya, murid dalam kelompok itu kemarin mempresentasikan rancangan penelitian yang sudah mereka buat, yang kemudian murid-murid lain itu bisa mengutarakan ide dan pendapat mereka dan menanggapi ide dan pendapat dari teman-teman yang lain dalam diskusi kelompok. Baik Bu Santi, berarti area pengembangan ya yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Iya. Kemudian terkait area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin, bagaimana tingkat keberhasilannya Bu? Menurut saya sudah berjalan baik ya Bu ya, walaupun saya sadar masih ada beberapa yang perlu saya tingkatkan.
Baik Bu Santi, berarti sejauh ini sudah berjalan dengan baik meskipun mungkin Bu Santi merasa ada sedikit kekurangan ya Bu. Iya. Menurut Ibu kira-kira di mana letak kekurangannya atau kendala-kendala apa yang Ibu alami dalam pelaksanaan dalam kelas kemarin Bu? Eh, Menurut saya kemarin itu kekurangannya itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pada saat proses pembelajaran gitu ya, kemudian dalam saat mereka berdiskusi juga itu memang terlihat masih ada beberapa dari murid itu yang kurang aktif Ibu, itu rasanya kekurangannya yang perlu saya tingkatkan. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat tidak terlibat begitu aktif dalam kegiatan selama pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira mengapa mereka kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut dan langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Ya setelah saya coba pikirkan, saya analisa kira-kira ada beberapa siswa yang kurang aktif itu mungkin dikarenakan media pembelajaran yang saya gunakan itu belum menjangkau semua gaya belajar murid mungkin Bu gitu ya, karena kemarin itu kan saya menggunakan ada video gitu ya, audio visualnya, tapi untuk anak-anak yang kinestetik itu nampaknya belum terjangkau dengan media yang saya buat kemarin. Nah jadi dalam strategi penyampaiannya mungkin juga kurang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah untuk kedepannya ya saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang berbasis TPACK, yaitu berbasiskan teknologi yang kemudian ada pedagogiknya dan juga di situ konten pembelajarannya. Nah itu akan saya lebih variasikan, yang akan saya padukan dengan teknologi. Nah jadi penggunaan TPATK ini saya berharap itu bisa mengakomodir semua gaya belajar murid nantinya. Nah, itu kira-kira. Baik Bu Santi, berarti kedepannya Ibu Santi akan mencoba merancang pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TPACK ya Bu, di mana nantinya tujuan Bu Santi supaya seluruh profil belajar murid itu bisa terakomodir. Nah, apakah gaya belajarnya itu visual, audio, ataupun kinestetik ya Bu? Iya. Mudah-mudahan apa Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberi keberhasilan pembelajaran yang lebih maksimal yang Ibu harapkan. Kemudian lebih baik gitu ya Bu dibandingkan dengan sebelumnya. Iya. Nah, saya tunggu nanti cerita-cerita selanjutnya dari Bu Santi bagaimana hasilnya nanti. Iya, baik. Bu Santi, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana seperti yang sudah Ibu Santi sampaikan tadi? Ya secepatnya Bu ya, karena sebenarnya saya juga nggak sabar ingin mencoba metode pembelajaran baru ini gitu ya, karena setelah saya pelajari kayaknya itu akan menarik apabila saya lakukan di kelas saya. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Ya di situ nanti saya akan mencoba menggunakan gambar-gambar ya, sesuai dengan permasalahan sosial. Nah itu topiknya. Kemudian saya akan coba download banyak video yang menarik untuk siswa, baik itu video yang berbentuk permasalahan sosial ataupun video-video animasi. Nah kemudian di situ saya akan mencarikan juga artikel-artikel tentang permasalahan-permasalahan sosial yang akan saya bikinkan QR-nya, yang itu nanti akan saya sebar di sudut-sudut kelas untuk anak-anak yang kinestetik. Nah, rencananya seperti itu. Baik Bu Santi, berarti secepatnya ya Bu. Iya, lagi semangat-semangatnya ini ya Bu. Baik Bu, saya rasa sudah cukup percakapan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan saya doakan semoga kegiatan yang Ibu rencanakan secepatnya dapat direalisasikan dan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Iya, terima kasih. Nanti setelah Ibu melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi selanjutnya ya Bu Santi. Iya, baik.